Audio Jungle. Membahas tentang Thariqul Iman. Ya, membahas tentang Thariqul Iman. Nah, ini yang sering orang salah paham. Apalagi kalau dia misalnya levelnya ustadz atau kiai atau mungkin alumni Al-Azhar misalnya. Begitu membahas Thariqul Iman, wah ini mah ya gampang, kita kan sudah beriman, ngapain ya. Nah, saudara sekalian, atau mungkin kalau yang backgroundnya pesantren sudah terbiasa, berbeda saudara ya, berbeda. Perbedaan itu pertama ya, kalau kita lihat yang tidak ada di dalam materi di kitab-kitab akidah tentang Thariqul Iman itu adalah bagaimana Setaki meletakkan akidah itu sebagai pondasi dan sumber kebangkitan. Ya, itu yang saya katakan visi misi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, makanya coba antum lihat di kalimat pertama ketika Setaki memaparkan di sini, ya. Apa kalimatnya? Nah, coba perhatikan. Kalimatnya ini, yanhadul insanu bima indahu min fikrin. Ya kan? Apa hubungannya membahas akidah Thariqul Iman dengan kebangkitan? Ternyata disitulah yang menjadi masalah utamanya. Setaki mengatakan yanhadul insanu, manusia itu bangkit bima indahu min fikrin, dengan pemikiran yang dia miliki. Ternyata manusia itu bangkit dengan pemikiran, bukan bangkit karena ekonomi, bukan bangkit karena akhlak, bukan bangkit karena yang lain, teknologi, tidak. Bangkit karena pemikiran. Teknologi, akhlak, ekonomi itu hasil semua dari pemikiran. Paham? Jadi teknologi, ekonomi, akhlak atau apapun itu semuanya adalah produk dari pemikiran. Gitu. Ya, produk dari pemikiran. Makanya Setaki menjelaskan kebangkitan itu apa sih esensinya? Kebangkitan itu adalah irtifaul fikri, ketika pemikiran umat itu tinggi. Gitu. Nah, kemudian apa ukurannya pemikiran itu rendah dan pemikiran itu tinggi? Kalau orang itu level berpikirnya itu sudah melampaui level hewan, itu berarti level pemikirannya sudah tinggi. Apa level pemikiran hewan itu? Pemikiran yang lahir dari gharizah dia atau hajat udawiyah dia. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu ada ya, jadi orang itu kalau berpikirnya cuma melek ya, terus ya golek, nekek, nelek, nah itu 4 itu ya, melek ya, melek itu bangun tidur, golek cari makan, terus setelah itu nelek ya, buang air, terus nekek, tidur, terus mate. Ya. Itu level hewan, semua hewan begitu, nggak ada bedanya hewan atau manusia, nggak ada bedanya, ya kan? Jadi antum evaluasi sendiri, kalau hidup antum seperti itu berarti antum levelnya level binatang. Nah itulah itu. Jadi kalau ada orang levelnya seperti itu mikirnya, berarti levelnya level hewan, level binatang itu. Nah, kalau berpikirnya masih pada level itu berarti dia belum bangkit. Gitu, belum bangkit. Nah, sekarang pemikiran apa yang membuat orang itu bisa bangkit? Kalau orang itu hanya sekedar mikir makan, mikir ya, cari makan, itu hewani, bukan level yang lebih tinggi. Ya. Nah, karena itu di sini dijelaskan jadi min fikrin ya, anil hayati, pemikiran tentang apa? Pemikiran tentang kehidupan, wal kauni, pemikiran tentang alam, wal insani, pemikiran tentang manusia.
Kemudian wa an alaqatiha, pemikiran ya tentang hubungan alam manusia dan kehidupan itu, jami'iha bima qablal hayatid dunya, sebelum kehidupan dunia. Siapa? Allah, yaitu wujudul khaliq al-mudabbir, adanya pencipta yang mengatur semuanya ini. Jadi hubungan alam manusia dan kehidupan dengan adanya pencipta yang mengatur semuanya ini. Ya. Wa ma ba'daha, dan hubungan alam manusia dan kehidupan dengan kiamat setelah kehidupan dunia. Apa hubungannya? Nah, ternyata di situ mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu bukan sekedar sholat, zakat, puasa, haji. Tapi di sana juga ada ibadah amah. Apa ibadah amah? Ibadah secara umum itu. Ibadah secara umum itu adalah keterikatan kepada hukum Allah. Karena makna ibadah itu seperti kata Ibnu Taimiyah, ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardahu qawlan kana aw fi'lan. Semua yang diridhai, semua yang dicintai oleh Allah baik berupa perkataan maupun perbuatan, itulah ibadah. Kapan kita diridhai, kapan kita cinta Allah? Kalau kita terikat dengan perintah dan larangan Allah, itulah ibadah amah, ibadah khosahnya. Tadi itu sholat, zakat, puasa, haji. Nah, ini hubungan antara kita dengan sebelum kehidupan dunia. Itu terus bagaimana konteksnya dengan setelah ini? Bahwa kita setelah mati kita akan dibangkitkan. Terus setelah dibangkitkan ngapain? Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Di sana ada pertanggungjawaban. Terus apa hubungannya antara sebelum dan setelah dengan kehidupan dunia? Disitulah syariat. Allah turunkan syariat. Kenapa syariat? Karena syariat itu menjadi mikyas, menjadi standar. Standar untuk apa? Untuk menentukan benar dan salah. Supaya apa? Pada saat kita dihisab oleh Allah, Allah mengatakan, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tuhan kamu tidak akan zalim kepada hambanya. Bagaimana? Coba bayangkan, Allah nggak menurunkan aturan, tiba-tiba kita divonis kamu salah. Ya kan? Zalim tidak? Zalim. Maka Allah mengatakan rusulan mubasyirina wa mundhirina li'alla yakuna linnas 'alallahi hujjah. Jadi setelah diutusnya Rasul untuk memberikan kabar gembira, mubasyirina mundhirin, serta peringatan apa? Li'alla yakuna linnas, supaya tidak ada manusia itu 'alallahi hujjah, di hadapan Allah punya alasan dia. Kenapa? Sudah diutus utusan. Utusan itu litubayyina linnas. Tugasnya apa? Menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Adil tidak Allah? Adil. Semua diturunkan. Ya. Syariatnya diturunkan, Al-Qur'an diturunkan, Nabi diutus untuk menjelaskan isinya Al-Qur'an. Masih bilang tidak jelas, masih bilang tidak ngerti, salahmu sendiri. Itu yang dimaksud oleh Allah. Rusulan mubasyirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjah pada Rasul. Nah gitu. Di situ maka Allah adil. Jadi kalau nanti ada orang yang masuk neraka, masuk surga, itu adalah konsekuensi dari kehidupan dia di dunia. Ya, karena pilihan-pilihannya. Gitu loh. Ya kan? Nah, coba bayangkan kalau pemahaman seperti tadi, pemikiran seperti tadi, itu yang disebut dengan fikrah kulliyah. Apa? Fikrah kulliyah, pemikiran yang menyeluruh tentang alam manusia, kehidupan, wan alaqatiha, ya, jami'iha bima qablaha, yaitu Allah tadi, wa ma ba'daha, yaitu hari kiamat. Ya kan? Nah ini, itu. Jadi ini yang disebut dengan fikrah kulliyah, dan inilah yang kita sebut dengan aqidah. Itu. Ini yang kita sebut dengan akidah. Ya. Nah, maka pembahasan tentang Thariqul Iman tidak hanya sekedar membahas akidah biasa, tetapi membahas tentang akidah yang bisa menjadi pondasi, akidah yang bisa menjadi panduan kaidah berpikir, akidah yang bisa mengarahkan. Karena setelah kita memiliki fikrah kuliah tadi,
pikiran kita, persepsi kita, visi kita, misi hidup kita menjadi jelas. Kita kemana setelah ini? Kita mau ngapain setelah ini? Jelas kan? Itu. Semua hidup kita bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Itu. Nah, pembahasan seperti ini yang tidak ada di kitab-kitab akidah, di pesantren, di sekolah-sekolah, tidak ada. Menghubungkan antara pembahasan akidah sebagai fikrah kuliah tadi itu, rukun iman dibahas, tapi bagaimana membahas rukun iman dalam konteks fikrah kuliah dalam kaitannya dengan nahdoh yanhadul insan bima indahu min fikrin tadi, ya, anil hayati wal kauni wal insani, itu yang tidak ada. Paham? Nah, jadi ini saudara sekalian, ya, jelas ya. Baru setelah jelas bicara tentang tadi, tentang akidah seperti itu, di mana akidah itu merupakan fikrah kuliah yang kemudian menjadi kaidah berfikirnya, menjadi kaidah fikriyah, menjadi kaidah berfikirnya. Apa sih yang dimaksud dengan fikrah kuliah tadi itu menjadi kaidah berfikir? Artinya kita itu mikir itu selalu kita hubungkan dengan akidah kita. Gitu. Bagaimana ya kalau saya melakukan begini? Allah ridha apa tidak? Allah ridha apa tidak? Allah ridha apa tidak? Begitu. Boleh tidak, boleh tidak, boleh tidak. Ini namanya akidah itu menjadi kaidah fikriyah. Audio Jungle.